Hai guys, selamat datang di channel ID Gunanda Marketing Suzuki Ciputat melayani pembelian mobil area Jabodetabek. Balik lagi nih bersama ID di review mobil all new R3 ya. Jadi teman-teman, sebelum beli mobil tentunya kan harus mengetahui spesifikasi mobilnya ya. Speknya gimana, torsinya berapa, lebarnya berapa, terus dan lain-lain. Jangan teman-teman nonton video yang cuman promo, DP, angsuran promo itu aja ya. Tapi teman-teman nggak tahu mobilnya seperti apa ya. Nah, kali ini Edi mau buatkan sebuah video tentang review mobil all new R3 Suzuki Sport. Kebetulan warna favorit nih. Warnanya adalah warna magma grey ya. Dan ini adalah tipe tertingginya all new R3 ya. Nah, untuk all new R3 Suzuki Sport sendiri itu ada 3 warna ya teman-teman. Warna hitam, warna putih, dan warna magma grey seperti yang di depan kita ini ya. Dan untuk harganya teman-teman, untuk all new R3 ini yang tipe Sport Matic ya. Yang Matic itu harganya 266.900.000 rupiah. Kalau yang manual 256.600.000 rupiah ya. Dan itu belum dipotong diskon sebesar 20 juta ya, promo untuk bulan Maret ini menjelang Lebaran ya. Oke. Sekarang mungkin langsung saja kita mulai untuk nge-reviewnya. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar videonya bermanfaat sebagai referensi pembelian mobil Suzuki teman-teman ya. Oke, tadi kita udah bahas masalah harganya, masalah warnanya, dan masalah transmisinya manual dan matic ya. Nah, sekarang kita bahas masalah spesifikasinya ya. Pertama bagian depan dulu. Di sini lampunya di sini udah pakai lampu yang proyektor halogen ya. Dan untuk lampu dimnya itu bohlam dan lampu sennya juga bohlam. Nah, yang aku suka nih dari mobil Suzuki Sport yaitu grillnya nih teman-teman. Grillnya ini dia pakein grill yang honeycomb sarang tawon katanya ya. Dan ini dia bukan warna yang doff tapi warna yang glossy. Dengan perbedaan ini dengan yang tipe R3 yang biasa dengan Suzuki Sport, kayaknya perubahannya tuh all out gitu loh. Jadi banyak banget bedanya gitu. Perasaan banyak banget beda, tapi sebenarnya yang diganti cuma grillnya aja, tapi kelihatan perbedaannya tuh jauh banget gitu ya. Nah, selain itu di sini juga untuk yang Suzuki Sport dia itu pakai fog lamp ya, reflektor, multi reflektor, terus dia juga ada DRL ini untuk yang Suzuki Sport. Dia DRL-nya itu bukan di pinggir lampu utama tapi di pinggir lampu bohlam ya. Ini uniknya untuk yang Suzuki Sport ini. Terus yang aku bilang tadi nih, perubahannya itu bukan hanya di grill aja tapi di body kit depan ini ya. Body kit depan ini sih bikin keren banget ya teman-teman ya. Lekukan yang body kitnya ini jadi bikin sporty si R3 ini sih. Jadi kelihatan banget bedanya gitu ya. Dan ini adalah silver lekukannya, terus di tengahnya situ ada logo Suzuki Sport ya kan. Terus bukan hanya grill bagian atas aja yang diperbaharui atau disempurnakan dari tipe GX ya. Tapi grill bagian bawah yang teman-teman lihat yang di bawah itu hitam itu juga diganti pakai yang grill, tapi dia kalau yang bawah dia pakai yang doff. Yang atas dia tuh yang glossy teman-teman ya. Jadi bener-bener perbedaannya kalau teman-teman sandingin dengan yang tipe GX, aduh ini kayaknya wajahnya beda. Ibarat kalau muka ya, si Sport ini yang tipe-tipe yang langsing tirus, wajahnya tirus, tapi kalau yang GX itu yang tembem teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan bagian sampingnya. Tadi depannya sudah, sekarang bagian sampingnya. Bagian sampingnya di sini aku lihat lampunya ini ya, mirip-mirip aku lihat sama lampunya Innova. Teman-teman perhatiin deh. Ada warna hitam dan warna putih di situ. Jadi kombinasi warna itu mirip-mirip sama lampu Innova. Ya, terus kalau bagian samping sini juga kelihatan DRL-nya warna putih, kelihatan banget ya. Terus yang Suzuki Sport ini kan pakai body kit ya. Dengan ditambahinnya body kit ini menurutku dia ini agak sedikit lebih rendah ya. Karena
karena ini body kit ya tempelan, otomatis dia ini tempelan lebar ataupun pendeknya pasti bertambah gitu menurutku ya. Terus ini juga dia yang tipe Suzuki Sport, dia pakai pelek yang two tone color, ukurnya sama dengan yang GX ya, ring 15. Ini suspensinya yang empuk itu. Terus di sini ada logo VVT teman-teman ya. Nah, kalau yang tipe Suzuki Sport, dia itu keliling itu ada body kit guys ya. Jadi depan tadi kita udah bahas body kit. Nah, terus samping juga ini ada body kitnya. Nah, body kitnya itu dia all in, kanan, kiri, belakang, depan itu ada logo Suzuki Sport ya. Nah, ini logo Suzuki Sport. Tadi depan juga aku udah kasih lihat, tadi ada logo Suzuki Sport. Bukan hanya di logo Suzuki Sport aja, kanan, kiri, belakang, tapi di spoiler juga ada logo Suzuki Sport. Nah, ini adalah keylessnya, dan door handle-nya itu dia chrome ya, chrome, kanan, kiri, dan depan, belakang ya, sudah keyless, sudah gampang untuk masuk. Kita tinggal pencet aja tombol hitam yang bulat yang dekat door handle yang chrome itu ya. Terus kalau yang R3 Sport ini kenapa nggak dapat talang air ya? Sementara kalau yang SL7 kan dapat talang air tuh. Ini kenapa nggak dapat? Memang dari sananya, dari dulu memang nggak dapat guys ya. Terus spionnya ini kita udah pakai spion retractable ya teman-teman, sama seperti GX, jadi kita bisa ngelipat otomatis. Nah, sekarang aku mau kasih lihat bagian dalamnya ya. Kalau bagian dalam mesinnya, secara mesin dia tuh sama dengan tipe-tipe seperti GL, GX, nggak ada yang membedakan antara Sport dengan yang GX. Dia itu sama-sama menggunakan tenaga 104 dan torsi 138 ya. Dan itu udah pakai peredam tentunya, GX aja udah ya. Cuman kalau yang si R3 Sport ini dia dilengkapi ataupun disempurnakan dengan fitur yang namanya ESP dan HHC, Hill Hold Control ya. Secara keamanan dia lebih optimal sih, lebih komplit ya si R3 Sport ini dibanding yang tipe GX dan tipe GL. Dia ini setara sistem pengamanannya seperti tipe beta dan alpha ya. Ada AHC dan ada ESP, Electronic Stability Program ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini dia tampilan bagian belakangnya teman-teman ya. Bagian belakang ini beda banget sama yang tipe di bawahnya, karena apa yang bikin beda yaitu topinya ataupun spoilernya, rear upper spoiler atas ya. Dan rear upper spoiler atas ini dia yang original dan ada logo Suzuki Sport ya, seperti aku sebutin tadi di awal ya. Ada logo Suzuki Sport. Jadi kalau ditutonin ini keren banget. Tinggal tutonin spoilernya dan bodi atasnya, karena dia nyambung kacanya itu kan misah gitu ya. Jadi pemisah antara bodi bawah dan bodi atas ya. Terus dia juga disempurnakan dengan diberikannya yang namanya kamera mundur. Tidak seperti yang tipe GX teman-teman ya. Namanya tipe Sport pastinya fiturnya lebih banyak ya. Terus bumper belakangnya sih aku suka banget nih, karena dari desainnya itu jadi makin sporty dan gahar ya. Apalagi kombinasi warnanya itu kan dia ini warna silver untuk body kitnya ya. Jadi masuk banget sih menurutku. Apalagi bodinya kan warna grey, jadi ngena, jadi itu maksudnya soft gitu kelihatan warnanya ya. Apalagi warnanya yang grey gini, itu kan nyatu sama warna-warna yang agak-agak gelap gitu ya. Pokoknya kalem dah warnanya. Terus dia juga ini ada rear defogger. Tipe Sport pasti ada rear defogger, GX aja ada ya guys. Terus dia 2 buah sensor parkir, lampu reflektor juga 2 buah. Terus kalau yang GX dia kan tulisannya GX di bawah, tapi kalau yang tipe Suzuki Sport dia digedein lagi untuk namanya, dia di sebelah kanannya ya. Jadi ada namanya Suzuki Sport yang biru dan merah ya. Gitu. Nah, ini bagian dari samping kirinya dan belakangnya. Kelihatan banget sih kerennya, gagahnya ya. Jadiin thumbnail keren nih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya guys. Nah, kalau kita mau masuk ke interiornya, kita itu nggak perlu lagi namanya pencet remote ini segala macam. Kita tinggal pencet aja ya keylessnya yang ada di sini, pencet lalu kita langsung tarik aja, langsung kita buka ya. Nah, pertama door trimnya nih teman-teman. Door trimnya di sini hitam, kombinasi warna sama yang coklat, yaitu wood panelnya kayu ini. Yang kayu-kayu ini menurutku jadi pusat perhatian sih. Jadi kita terlalu fokus melihat yang si warna kayu dibanding yang dashboardnya yang warna hitam.
karena mencolok banget, apalagi dia kan kinclong ya, glossy, kilat ya. Terus ini sandaran tangannya juga busa, empuk. Ini untuk pegangan tangan untuk pintu, power window dan driver auto. Ini central lock dan ini foldable retract untuk ngelipat otomatis spionnya. Terus di sini ada electric mirror untuk spionnya bisa kita arahin naik ataupun turun atau geser kanan kiri ya. Terus di bawah juga ada cup holder dan ada sound ataupun slow speaker ya. Dan keren banget suaranya, bulat. Nah, di sini karpetnya ini karpet bawaan pabrik ya, ini dasar nih paling bawah banget. Ini kalau teman-teman naik mobil nggak pakai sendal ataupun nggak pakai sepatu, rasanya tuh lembut banget sentuhan dari bludrunya. Terus ini joknya ini secara desain dengan yang GX itu nggak ada bedanya guys. Dan warna itu juga sama, aku bilang warna itu hitam dan bukan hitam-hitam banget kayak hitam-hitam yang agak kuning-kuningan. Tapi warna ini jadi kelihatan keren sih menurutku ya. Dan kalau teman-teman dudukin itu lembut banget. Dan tipe GX, tipe Sport juga udah ada yang namanya adjuster. Di tipe GX saja udah ada, apalagi di tipe Sport pastinya sudah ada. Karena memang yang tipe Suzuki Sport ini harusnya disempurnakan lagi ya, dibanding yang tipe GX maksudnya ya. Ini disempurnakan, lebih banyak fiturnya ya. Terus di bagian sini, di sini yang aku bilang tadi ya, fitur keselamatannya yang pertama itu ada ESP Electronic Stability Program ya. Terus ada hill hold control dan ini hill controlnya nggak ada tombolnya sih ya. Terus sini ada tombol untuk DRL-nya ya. Jadi DRL-nya bisa dimatiin dan dinyalain guys. Dan ini ada tombol engine start stop. Jadi teman-teman nggak perlu lagi yang namanya putar-putar anak kunci, teman-teman tinggal pencet starter. Nah, dia langsung menyala. Tinggal teman-teman injek remnya aja, dia langsung menyala guys ya. Jadi ini dia keren banget ya. Nggak perlu lagi kita putar-putar tangan, kita tinggal pencet aja. Udah zamannya sekarang, udah zamannya digital guys, zamannya keren teknologi. Nah ini dia kuncinya segi 4 dan dia itu dapat 2 kunci ya. Jadi satu cadangan, satu yang asli. Sebenarnya nggak tahu nih mana yang cadangan, mana yang asli karena memang secara model dia sama ya guys. Ya, gitu. Terus di sini displaynya juga keren sih ya. Nah, aku mau bahas bagian setirnya nih. Jadi setirnya ini menurutku nyatu banget sama dashboardnya ya. Kenapa nyatu? Karena dia dinyaruin warnanya, warna dashboardnya yang kayu sama setirnya juga kayu. Jadi kelihatan nyatu gitu ya. Jadi top lah ini. Memang Suzuki buat interior itu nggak salah sih. Makanya peminat Suzuki R3 itu lumayan banyak karena melihat kemewahan dari interiornya ya. Dibanding yang lain sih, karena kalau yang lain kalau aku lihat kayu-kayu itu cuman ada di kadang-kadang door trim juga dikit, tapi kalau Suzuki dia tuh totalitas sampai di setirnya juga dikasih kayu-kayuan gitu. Oke. Untuk bagian AC-nya dia itu model AC-nya seperti ini teman-teman ya. Kisi AC-nya dia itu bisa dibuka tutup ya. Jadi kita mau nggak dingin banget kita bisa tutupin AC-nya jadi nggak keluar, dan bisa kita geser-geser ke kanan maupun ke kiri ya. Mau setengah juga bisa ya. Nah gitu ya. Terus satu lagi nih guys, aku lupa ngasih tahu kalau bahwasanya ini MID-nya si R3 ini ada yang keren loh ya. Ada display item di MID-nya itu kayak gini nih, range rata-rata konsumsi bahan bakar 14, range itu nggak ada karena bensinnya habis ya. Terus di sini bagian sini jarum sebagian kiri itu untuk kilometernya. Nah ini kilometernya udah nyampe 85 km. Ini dari pabrik dari Cikarang sih guys, makanya nyampe segini gitu. Nih aku kasih lihat teman-teman dashboard dari wood panel dari R3-nya, kemewahannya seperti apa teman-teman lihat. Ini kenapa bisa kinclong begini karena cahaya guys ya. Nah aku mau kasih lihat head unitnya ke teman-teman. Head unitnya ini dia pakai JVC yang 8 inci yang gedenya itu minta ampun ya. Udah hampir 10 inci. Aku aja punya Balen itu gedenya 10 inci guys. Dan dia banyak banget pilihan, ada radio, telepon, USB foto, USB video, dan USB musik ya. Dan aku yang paling suka ini adalah fitur yang namanya AC connection ini guys. Jadi AC connection ini kita bisa tampilan di handphone kita bisa muncul di tampilan head unit ini. Jadi kita bisa operasiin handphone kita melalui head unit ini guys. Jadi kita mau nonton YouTube atau ngeliat Google Map, kita bisa sentuh dari sini ya. Dan ini tampilan kamera mundurnya jernih banget. Dan ini kamera mundur original Suzuki Sport ya.
Nah, AC-nya di sini aku yang bikin gak bosen pakai mobil ini ya. Karena AC-nya ini dia pakai AC yang sudah auto climate ya, dan sudah heater juga. Jadi kalau aku lagi kedinginan banget, aku bisa pakai yang namanya heater. Jadi mobilnya jadi panas gitu guys ya. Panas otomatis walaupun kita kedinginan, kita bisa diangetin dengan dia ya. Gimana itu dapat panasnya? Itulah namanya fitur. Cuman ada sih di R3 dan Suzuki SL7. Balena juga ada sih, di Ignis juga ada. Dan ada cup holder di sini teman-teman. Cup holder ini bisa mendinginin minuman ya. Sini transmisinya otomatis ya. Dan ini rem tangannya ya. Terus bagian atasnya nih guys. Di bagian atas ada pegangan tangan atau hand grip namanya ya. Terus lampu interior. Nih lampu interior ya. Ini ada 2 buah speaker untuk kita ngomong kalau kita nyalain Bluetooth. Dan ini sun visor nggak ada kacanya. Sebagian kiri itu ada kacanya tapi nggak ada lampunya guys ya. Nah, terus satu lagi aku lupa ngasih tahu. Kalau di sini ada tempat penyimpanan kartu guys ya. Jadi kartu e-tol, kartu ATM atau SIM bisa teman-teman simpan di situ. Nah, aku lupa kalau misalnya R3 ini setirnya itu hanya untuk til saja, teleskopik belum ya guys ya. Terus satu lagi nih lupa ngasih tahu kalau misalnya ada laci penyimpanan di bagian dashboard sini guys ya. Jadi di sini nyimpen buat buku manual dan buku servis sih biasanya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian baris kedua ya. Masih kekunci, kita buka dulu. Kita lihat ke baris kedua. Baris kedua kita pertama lihat door trimnya. Door trimnya di sini sama seperti yang depan, warna hitam, cuman dia nggak ada wood panel kayu seperti di depan ya. Dan untuk sandaran tangannya tetap empuk ya, busa di sini dan pakai kain yang dengan kain yang sama dengan jok ya. Dan ini power window dan di bawah ada cup holder dan speaker ataupun sound ya. Terus untuk jok belakangnya itu sama desain untuk modelnya atau motifnya itu sama ya. Cuman kalau yang baris kedua itu udah armrest guys. Kalau baris pertama itu nggak ada armrest. Dan ini dia AC-nya. AC-nya itu ada 4 buah lubang ya. Dan untuk sistem kecepatannya ada 3 titik ya. Terus baris ketiga itu lagi rata ya, lagi dirata lantain. Nanti kita coba lihat untuk kalau kita misalnya kita berdiriin gimana ya. Dan hand gripnya itu rata semua, ada semua tempat duduk ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya. Bagasinya ini kalau dirata lantai ini jadi gede banget sih guys ya. Lihat aja nih. Ini aku coba berdiriin dulu ya. Aku coba berdiriin untuk jok baris ketiganya. Nah, ini udah berdiri dan ini masih bisa direbahin ya. Jadi bisa direbahin tuh masih 3 kali direbahin masih bisa ya. Dan baris ke belakang ini kan bagasi ya. Bagasinya itu masih lumayan lega ya, dan ada laci penyimpanan di bawahnya insya lagi. Jadi teman-teman bisa nyimpen barang banyak banget dan bisa membawa barang semau teman-teman. Terus untuk dongkraknya ada di bagian sini, rapi tempatnya, tertata dengan sedemikian rupa ya. Oke. Dan baris ketiga ini juga udah lega banget, apalagi baris kedua udah jelas lega lah ya. Baris ketiga aja lega, apalagi baris kedua ya. Dan baris pertama itu melihat kenyamanan ataupun kemewahan dari dashboardnya ya. Oke. Sekarang aku mau kasih bonus, yaitu bonus untuk test drive. Nah, ini kuncinya. Kita buka. Cep. Oke, sudah terbuka. Kita sekarang langsung masuk ya. Masuk. Kita starter. Nyala hijau dulu baru starter. Udah netral, pasang seat belt. Terus teman-teman pindahin transmisinya ke D. Jangan lupa sambil pencet tombol yang bagian depan situ ya. Dan lihat di bagian MID untuk indikatornya sudah di D atau belum. Kalau sudah di D tinggal teman-teman lepas remnya saja, lalu gas pelan-pelan ya. Gitu. Nih, kita muter dulu di sini nih. 1 kali putar aja sih ya.
Oke guys, itu dulu videonya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif. Buat teman-teman yang ingin beli mobilnya bisa langsung hubungi Edi di nomor 081318795985. Itu terhubung dengan WhatsApp juga. Silahkan kenalan, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu supaya kita tahu mobilnya seperti apa. Kenalin dulu mobilnya baru teman-teman langsung lihat promonya ya. Kalau teman-teman langsung lihat promonya, teman-teman nggak tahu mobilnya seperti apa, teman-teman takutnya kenapa-napa ya. Oke, itu dulu dari Edi kali ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.